Terima kasih. Sebelum pembelajaran kita dimulai, ya, terlebih dahulu kita berdoa. Siapa yang bisa pimpin kita dalam doa? Yofi. Oke, silakan Yofi. Silakan dulu. Baik Pak Guru, cek hadiran dulu ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Cinta dan Rudi. Siapa? Cinta dan Rudi. Cinta dan Doni. Doni sakit. Cinta sakit juga. Baik, yang lain itu usahakan supaya menjaga kesehatannya supaya kita jangan sakit. Oke. Baik, hari ini anak-anak kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan. Coba kita baca sama-sama. Pertumbuhan dan Perkembangan. baik. Sebelumnya Pak Guru silakan adik-adik sekalian untuk berdiri. Kita ambil Alkitab dan kita baca sama-sama ya. Lukas bab 21 ayat 1 sampai 4. Sudah temukan semua? Lukas bab 21 ayat 1 sampai 4. Oke. Mari kita baca sama-sama ya. Persembahan seorang janda miskin. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan dulu. Terima kasih Pak. Baik, jadi ada yang masih belum lancar ya, belum lancar Mom. Jadi nanti pulang ke rumah itu silakan berlatih terus ya. Latihan membaca terus supaya semakin lancar membaca. Baik, jadi kita punya materi pembelajaran hari ini adalah pertumbuhan dan perkembangan.
Baik, sekarang Pak Guru persilakan adik-adik sekalian ya untuk melihat dua gambar ini. Ya, melihat dua gambar. Bisa lihat toh? Bisa. Sudah lihat gambarnya? Sudah. Nah, ini yang lebih jelas ya. Pak Guru dekatkan gambar. Kita akan lihat jelas. Sudah tahu? Sudah. Bisa lihat dari belakang, bisa lihat. Bisa tahu? Nah, tadi sudah lihat juga. Baik. Kita lihat yang gambar ini. Gambar ini adalah gambar ya, gambar apa ini? Gambar pertumbuhan. Gambar pertumbuhan ya. Bertumbuh itu mulai dari besar atau mulai dari kecil? Kecil. Mulai dari kecil ya. Kita bertumbuh itu mulai dari kecil. Ini mulai anak-anak toh. Kemudian semakin remaja, kemudian menuju ke dewasa. Ya. Jadi itu namanya pertumbuhan. Jadi pertumbuhan itu terjadi pada diri setiap orang. Terjadi pada diri setiap orang. Waktu kita lahir, ya, waktu kita lahir, kemudian kita dibesarkan oleh orang tua, mulai bertumbuh dan berkembang hingga sekarang ini sudah duduk di kelas 3 toh? Oleh karena itu kita patut berterima kasih kepada siapa? Tuhan. Selain Tuhan siapa lagi? Orang tua. Siapa lagi? Kakek nenek, kakak adik. Intinya keluarga. Jadi ini adalah gambar pertumbuhan. Sekarang kamu sedang bertumbuh atau tidak? Sedang. Apa yang bertumbuh? Ya? Coba tunjukkan kamu punya anggota badan yang menunjukkan bahwa ada pertumbuhan. Coba kalian berdiri semua. Sekarang tunjukkan anggota badan kalian yang mengalami pertumbuhan. Kamu bayangkan ketika kamu masih di TK atau masih di kelas 1. Apa yang bertumbuh? Apa yang bertumbuh? Dan berkembang. Apa? Badan semakin besar. Kemudian badan semakin apa lagi? Ya? Badan semakin tinggi. Badan semakin besar, badan semakin tinggi. Tangan semakin apa? Hah? Tangan semakin besar. Oke, baik. Silakan duduk. Jadi ini adalah pertumbuhan ya. Kemudian gambar yang berikut. Ini mereka sedang buat apa ini? Belajar. Ya? Belajar membaca. Ada dua gambar. Gambar yang di atas itu ada 3 orang anak. Ya. Ya toh? Ada berapa anak di sini? Mereka sedang buat apa? Membaca. Apakah mereka membaca masing-masing atau masing-masing ya? Sedangkan gambar yang kedua di bawah
itu ada seorang ibu dan seorang anak. Kira-kira ibu ini sedang buat apa dengan anaknya? Ya? Membantu? Membantu anak membaca. Silakan tepuk tangan dulu. Benar. Jadi gambar yang kedua ini seorang ibu sedang membantu anaknya untuk membaca. Baik. Jadi kita juga mengalami yang namanya perkembangan, ya. Kita mengalami perkembangan kemampuan kita, ya. Perkembangan dalam hal kemampuan kita. Waktu kelas 1 mungkin kita belum lancar membaca, lancar menulis. Tetapi sekarang sudah kelas 3 kita sudah lancar menulis dan membaca. Itu namanya pertumbuhan atau perkembangan. Ya? Perkembangan. Ya? Itu namanya kita berkembang. Oke, baik. Ada 2 perkembangan, ya. Ada 2 perkembangan dalam diri kita itu, yang namanya jasmani, ya. Perkembangan secara jasmani. Yang kedua secara rohani, ya. Nah, rohani dan jasmani. Jadi perkembangan kemampuan kita baik secara jasmani maupun rohani. Adik-adik sekalian, perkembangan kemampuan yang bersifat jasmani seperti apa? Ya, yang tahu, ya, yang tahu bisa maju di papan untuk tulis. Bisa toh? Bisa? Oke, perkembangan jasmani. Contohnya apa? Siapa yang tahu? Ya, silakan. Safira, ya. Oke, yang berikut. Terima kasih untuk Safira, ya. Yang berikut, teman yang berikut, perkembangan secara jasmani. Menyanyi, ya, Yovin. Oke, bagus. Terima kasih. Yang lain lagi? Bisa baca toh ini? Yang pertamanya apa? Menyanyi. Yang kedua? Menari. Menari. Selain menyanyi dan menari masih ada? Ya? Masih apa? Ayo berpikir, ya? Olahraga. Nah, siapa mau tulis berolahraga? Nah, berolahraga. Oke. Bagus. Nah, jadi kemampuan yang bersifat
jasmani itu ada 3 teman ya. 3 teman sudah tulis tadi. Yang pertama menyanyi, yang kedua menari, dan yang ketiga adalah berolahraga. Dan masih banyak lagi kemampuan yang bersifat jasmani. Yang berikut kemampuan yang bersifat rohani. Yang bersifat rohani apa saja? Yang lain? Sandro? Ya? Berdoa. Silakan. Mari. Teman-teman yang lain sementara berpikir ya. Nah, yang sudah dijawab tadi berdoa, masih ada jawaban lain lagi. Nah, jadi yang lain sementara berpikir. Ya, bagus, terima kasih. Selain berdoa apa lagi? Ya? Belajar. Oke. Mari. Baik, jadi berdoa, belajar. Masih ada? Masih ada lagi? Jawabannya? Masih ada lagi? Ya? Berlatih. Nah, itu dia masuk di jasmani. Ya. Yang satu itu belum toh? Apa lagi yang satunya? Berpikir ya. Siapa silakan tulis di papan berpikir. Yang lain? Mamun, silakan tulis berpikir. Ada. Oke. Silakan dulu. Jadi berdoa, ya, berpikir, belajar itu termasuk dalam apa? Termasuk dalam kemampuan yang bersifat apa? Bersifat rohani. Jadi semua kemampuan, ya, kemampuan yang kita miliki itu merupakan anugerah dari siapa? Anugerah dari siapa? Tuhan. Jadi Tuhan sudah memberikan kemampuan kepada kita. Selanjutnya tugas kita adalah mengembangkan apa? Mengembangkan kemampuan. Ya toh? Jadi kita punya tugas adalah mengembangkan kemampuan yang sudah diberikan oleh siapa? Diberikan oleh Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengembangkan kemampuan itu dengan cara apa? Berdoa, apa lagi? Belajar, apa lagi? Ya? Berpikir. Berdoa, belajar, berlatih. Latihan terus, ya? Macam tadi membaca. Ada 1-2 teman yang belum belajar, maka latihan terus ya.
latihan membaca terus supaya semakin lancar, semakin lancar. Nah. Oke, baik anak-anak. Sekarang Pak Guru bagi ya masing-masing satu tugas ya untuk dikerjakan. Kalian tinggal isi ya, tinggal isi. Nah, perhatikan baik-baik sebelum Anda mengerjakan tugas itu ya. Perhatikan nomor 1. Tugas nomor 1 itu ya. Kemampuan saya dalam bidang olahraga yaitu titik-titik. Diminta adik-adik harus tulis 4 ya. Nah, ada 4 nomor itu ya. Nah, jadi kemampuan saya dalam bidang olahraga itu apa saja, tulis di situ 1, 2, 3, 4. Olahraga apa saja ya? Jangan kau suka itu apa? Nah, yang adik-adik suka itu apa saja, tulis 4 di situ ya. Nomor 2, orang-orang yang membantu saya dalam mengembangkan diri. Siapa saja yang membantu kita untuk mengembangkan diri? Ada 3 toh? Ada 3. Silakan dijawab sesuai dengan permintaan. Nomor 3, agar kemampuanku semakin berkembang maka saya harus buat apa? Supaya saya semakin pintar misalnya. Supaya saya semakin pintar, saya harus buat apa? Itu isi di nomor 3 itu. Itu juga ada jawabannya, ada di 3. Bisa paham semua? Bisa? Nah, kalau ada yang bingung, ya, ada yang bingung dengan pertanyaan saya, maka bisa apa? Bisa minta Pak Guru untuk mengulanginya. Nah, membaca ulang tugas ini. Oke, silakan bekerja. Waktunya 10 menit. Waktunya 10 menit dari sekarang. Silakan baca dan isi di lembaran itu. Bagus, ada yang sudah isi hampir habis.
ditulis dengan huruf yang jelas ya, supaya bisa dibaca. Biasa-biasa aja. Memang silakan tulis. Itu sudah. Belum. 10 menit ya. Jadi kita dilatih disiplin waktu. Yang masih bingung silakan tanya. Ya. Soal nomor 1, 2 ya, silakan. Soal nomor 2. Oke. Nomor 2 ini orang-orang yang membantu saya dalam mengembangkan diri. Jadi tulis siapa saja. Orang-orang ini siapa saja? Siapa saja? Soal nomor 1. Nomor 1, kemampuan saya dalam bidang olahraga. Dalam olahraga apa saja? Tulis ya. Macam-macam olahraga itu Pak. Tahu toh? Ya. Ya. Nomor apa? Nomor 3. Agar kemampuanku semakin berkembang, apa yang harus saya lakukan? Kita harus buat apa supaya kita semakin pintar? Tulis di sini. Sudah? Lagi 5 menit ya. Ya. Nomor 3. Oke. Agar kemampuan semakin berkembang, maka apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita buat supaya kita semakin pintar? Ngerti toh? Supaya kita tambah pintar itu kita buat apa? Supaya kita main bola voli bagus itu, maka kita harus apa? Sudah. Oke. Ada yang sudah ya? Teman-teman yang belum silakan baca terus, tapi waktunya lagi 5 menit. Orang-orang itu siapa saja ya? Yang membantu Hana
untuk mengembangkan diri. Siapa-siapa saja tulis. Ada 3 di situ toh. Isi di situ. Agar kemampuan semakin berkembang, saya harus titik-titik. Supaya saya semakin pintar, supaya Sandro semakin pintar, itu Sandro harus buat apa? Tulis ya. Sudah? Ayo cepat. Yang sudah jangan lupa tulis nama ya. Yang sudah silakan. Ayo, yang lain sudah selesai. Teman-teman yang belum silakan kerja ya. Yang sudah habis kumpul ya. Yang sudah habis kumpul. Sini. Jangan lupa tulis dengan nama ya. Belum pulang. Ya, waktunya. Ya, silakan kumpul. Ya, semua sudah ya? Sudah? Ayo cepat. Ya, silakan kumpul yang belum.
semua? Sudah. Sudah. Oke, silakan duduk. Bernis. Cari. Duduk. Baik, jadi kita lihat bersama ya. Kita lihat bersama nomor 1. Nomor 1 yang tadi kamu sudah kerjakan semua itu, ya. Kita kembali lihat bersama-sama ya. Nomor 1, kemampuan saya dalam bidang olahraga. Olahraga apa saja? Misalnya lari, bola kaki, bola voli, bulu tangkis, apa lagi? Jenis olahraga. Bervoli. Ya, Bervoli. bervoli, Bola bola kaki, takraw, basket, banyak ya. Jadi yang tulis tadi jenis-jenis olahraga, ya. Nah, itu benar. Kemudian nomor 2, orang-orang yang membantu kita dalam mengembangkan diri. Orang-orang tadi. Orang tua. Nah, siapa saja? Orang tua. Orang tua, Kakak. guru, teman, Teman. dan juga ke keluarga, ya. Keluarga. Itu mereka semua itu yang membantu kita dalam mengembangkan diri. Lalu yang ketiga, agar kemampuan kita semakin berkembang, maka kita harus Berdoa. apa? Berdoa. Harus berdoa, belajar, berlatih. Berolahraga. Jadi berdoa, belajar, dan berlatih. Kita belajar supaya semakin pintar. Kalau kita pintar itu kita disenangi oleh banyak. Kalau kita rajin berlatih, ya, kita rajin berlatih dalam satu jenis olahraga, misalnya bola, ya toh. Kita rajin berlatih, maka pada saat pertandingan kita dipilih untuk bermain, maka kita main dengan bagus, banyak orang yang senang. Baik, ada yang mau bertanya? Ya, Jovi. Silakan bertanya. Apakah pertemuan itu hanya terjadi pada manusia? Coba ulangi pertanyaan, suaranya lebih keras supaya teman-teman yang lain bisa dengar. Apakah pertemuan itu hanya terjadi pada manusia? Apakah pertumbuhan itu hanya terjadi pada manusia? Menurut teman-teman? Ya? Tidak. Terjadi juga pada hewan. Apa lagi? Ya? Tanaman. Tumbuhan. Jadi pertumbuhan juga bukan hanya dialami oleh manusia, tetapi juga dialami oleh makhluk hidup yang lain. Oke, bagus. Terima kasih untuk jawabannya. Mari kita beri tepuk tangan dulu. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, Sandro. Apakah Tuhan juga membantu kita? Apakah Tuhan juga membantu kita? Maksudnya membantu kita dalam mengembangkan diri, begitu? Ya. Apakah Tuhan juga membantu kita dalam usaha mengembangkan diri? Menurut adik-adik, apakah Tuhan juga ikut membantu kita atau hanya orang tua, guru, dan teman? Ya? Menurut Bates,
apakah Tuhan juga membantu kita dalam usaha mengembangkan diri? Ya. Tidak. Ya? Ya. Tidak. Iya toh? Ya. Jadi Tuhan juga, Bartes katakan bahwa Tuhan juga ikut membantu kita dalam mengembangkan diri. Nah, teman-teman yang lain? Ya? Setuju? Setuju. Tuhan juga ikut membantu kita dalam mengembangkan diri kita. Tuhan selalu jaga kita toh, menganugerahkan kesehatan, perlindungan kepada kita. Baik, yang berikut siapa lagi yang bertanya? Ya? Ada yang mau bertanya lagi? Ya? Teman-teman lain? Ada? Ada yang tidak jelas, silakan tanya ya. Pak Guru, saya belum mengerti begini, silakan ditanya. Sudah. Baik, jadi kalau kita mengembangkan diri itu, ya, kita mengembangkan diri dengan baik, maka tentu banyak orang akan menjadi senang, bahagia. Ya. Jadi tujuan kita mengembangkan diri itu untuk kebahagiaan yang pertama-tama adalah kebahagiaan di siapa? Diri. Kebahagiaan diri kita, kemudian kebahagiaan orang Tua. dan yang ketiga kebahagiaan ya orang Semua. orang lain atau sesama kita. Dan Tuhan juga turut bahagia dengan kemampuan yang kita miliki. Apalagi kita mengembangkan kemampuan kita, maka Tuhan pasti senang dengan kita. Oke, baik adik-adik, silakan siapkan buku Anda ya. Setelah kita melewati materi tentang apa? Pertumbuhan dan perkembangan ya. Pertumbuhan dan perkembangan, maka selanjutnya kita melakukan tes ya. Kita evaluasi dengan tujuan kita bisa melihat kita bisa tahu pelajaran kita pada hari ini apakah saya sudah mengerti atau belum ya. Jadi kalau kalian perhatikan di depan dulu ya. Nomor 1,
Bagaimana cara kita mengembangkan diri? Bagaimana cara kita mengembangkan diri? Ya? Nomor 1 sudah? Nah, soalnya bagaimana cara kita mengembangkan diri? Kadang paling dikit. Nomor 2, siapa yang membantu kita dalam mengembangkan diri? Siapa yang membantu kita dalam mengembangkan diri? Video ini keterangan video. Misalnya sekolah ada, kantor ada. Sudah ya? Nah, silakan kerja. Silakan kerja. Kerjakan masing-masing ya. Kalau sudah habis sudah. Ya, jualan mau. Ya? Sudah. Nah, yang lain masih kerja ya? Yang sudah bisa kumpul di sini ya, kumpulkan. Kumpul di sini. Mari, kumpulkan buku. Ayo, yang lain sudah belum? Sudah? Sudah? Ya, semangat, semangat. Sudah ya? Sudah? Sudah. Belum, ah. Silakan. Oh, sudah ya? Oke, baik adik-adik. Jadi sebelum kita menuju pelajaran ya. Ya. Sebelum kita menuju pelajaran, pesan untuk kalian ya. Pesan untuk kalian itu
Yang pertama itu kita harus selalu mengembangkan kemampuan yang ada dalam diri kita. Ya. Ada kesulitan ketika kita mengembangkan kemampuan, maka kita harus minta bantuan kepada siapa saja ya, siapa saja untuk membantu kita dalam usaha mengembangkan kemampuan. Itu pesan yang pertama. Yang kedua, kita juga harus rajin berdoa, meminta bantuan kepada Tuhan supaya Tuhan selalu menyertai kita, supaya kita tetap sehat walafiat. Apalagi sekarang ini kita sedang mengalami pandemi COVID-19 ya. Oleh karena itu kita harus menjaga kesehatan. Ingat ya 4M toh? Apa saja 4M itu? Sama-sama. 1. Cuci tangan. 2. pakai masker. Yang 3. Jaga jarak. Yang 4. Menghindari kerumunan. Oke, tepuk tangan semua. Apakah itu kamu lakukan? 4M itu sudah kamu lakukan toh? Pakai masker. Apa lagi? Cuci tangan. Menjaga jarak. Menghindari kerumunan. Baik. Nah, jadi pelajaran kita sampai di sini ya. Terima kasih untuk adik-adik sekalian ya. Nah, sudah semangat dalam belajar. Nah, semoga semakin semangat untuk hari-hari ke depannya. Ya. Sebelum kita menutupi pelajaran, kita berdoa ya. Silakan berdiri. Teman kita Safira ya, Safira memimpin kita dalam doa. Maka kita berdoa dalam doa.